banggakan Bapak Sekretaris Daerah kita, Bapak Sekda, Bapak Rudi. Lebih murah membaca nama beliau Rudi, padahal nama beliau panjang. Rudi rilis itu. Beliau masih muda, mungkin Sekda termuda, lah, setidaknya di Padang Pariaman. Beliau Sekda yang muda, energik, yang mendampingi Bapak Bupati juga energik. Jadi supaya gerak Padang Pariaman menjadi cepat karena dipimpin oleh tokoh-tokoh yang energik. Kita doakan semoga Pak Sekda sehat selalu. Kemudian kami hormati Kepala OPD yang hadir, Badan Asisten Kantor, kemudian Pak Kabak yang selalu setia menemani setiap kegiatan Basnas, yaitunya Bapak Kabak, apa namanya itu? Protokol Komunikasi Pimpinan ya. Datuk Ketua Anessa Satria SHMM. Sebelum beliau menjadi Kabak Prokopim, beliau selalu me-WA kami. Ketua, kalau ada berita Basnas sampai ke udah, insya Allah pergi. Jadi beliau selalu mempublikasikan banyak kegiatan Basnas Kabupaten Padang Pariaman. Ternyata memang Allah mentakdirkan beliau untuk menjadi kepala bagian Prokopim Sekretariat Daerah Padang Pariaman, karena memang hobi beliau di situ. Kemudian yang kami muliakan dan sangat kami taati dan kami hormati buya-buya kami, guru-guru kami, pimpinan pondok pesantren yang hadir pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kehadiran buya-buya. Kemudian kami hormati guru-guru pondok pesantren se-Kabupaten Padang Pariaman, karena memang kita Padang Pariaman ini memiliki pondok pesantren terbanyak di Provinsi Sumatera Barat. Kalau boleh kita istilahkan, Padang Pariaman ini Jawa Timurnya Indonesia. Jadi kalau di Indonesia, pesantren yang banyak itu di Jawa Timur. Pernah beberapa kali amboka pesantren di Jawa Timur, badai-badai ini, bate tetangga pesantren. Jadi rumah-rumah buya, kiai-kiai itu menjadi pondok. Subuh-subuh tuh kajian tafsir, ternyata banyak jamaah-jamaah ibu-ibu, bapak-bapak pakai sepeda, baik menunggu kajian dari kiai-kiai. Luar biasa, orang-orang Jawa hormat, taat kepada kiainya. Semoga kita masyarakat Padang Pariaman adalah orang-orang yang hormat dan taat kepada ulama kita dan kepada guru-guru kita, termasuk kami terus berikhtiar menghormati dan menempatkan guru-guru kami pada tempat yang selayaknya. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan serta kami muliakan guru-guru TPA, TPSA atau TPQ, TPSQ se-Kabupaten Padang Pariaman, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berkumpul di rumah dinas Bapak Bupati kita di Pondopo ini dengan agenda pertama itu adalah Basnas diberikan tugas untuk menyalurkan dana zakat untuk program dakwah dan advokasi dai. Jadi programnya adalah program dakwah dan advokasi dai. Advokasi dai itu adalah memperkuat peran-peran ulama. Jadi kami hadirkan guru-guru pondok, pimpinan pondok, guru-guru mengaji di dalam program itu. Semoga kegiatan kita ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping kegiatan penyerahan dana zakat itu, kita juga memohon kesediaan guru-guru kami, buya-buya kami menjadi relawan amil. Itu tadi dikukuhkan dan dilantik. Jadi izin tadi yang buka buya-buya, kakak dulu lah cara pelantikan, dulu lah buya-buya dilantik. Kan bunyi kan keren loh itu. Kayak
pelantikan Bupati Lu begitu. Kami di Basnas ketika dilantik naskahnya juga seperti itu. Kemudian UPZ di Nagari juga dilantik, dipandu pengucapan sumpah janjinya seperti itu. Begitu juga relawan-relawan kami. Makanya kami mohon izin tadi sama Buya-Buya karena kami secara prosedur saja untuk memimpin. Karena soal berjanji, soal menjalankan tugas itu tentu Buya-Buya kami, guru-guru kami lah di situ jalannya. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik Bapak Bupati, Bapak Sekda yang kami hormati, tadi Labansan Suwojo Pak Sekda, sebahagian dari buya-buya kita, Dian Suwojo nombe administrasinya, beko tinggal bebukole. Nah, jadi secara kelengkapan administrasi Dian Sul, kemudian nanti kita memang minta buya-buya kita bersilaturahim dengan bupati kita, karena memang di bulan Ramadan ini kesempatan juga kita bersilaturahim dengan pemimpin kita. Nah, kami dari Basnas juga ingin menjelaskan bahwa relawan kami ini memang kita desain sejak tahun 2021. Jadi setiap penerima zakat dari guru-guru kami, buya-buya kami, karena memang berdasarkan hasil survei, ada sebuah riset penelitian, ternyata materi tentang zakat itu sangat sedikit sekali disampaikan di dalam materi ceramah, termasuk juga di dalam berbagai macam khutbah, bahkan nyaris tidak ada. Kalau di negara Timur Tengah, kami punya kenalan, beliau pernah ke Turki, pernah di Turki, beliau mengatakan bahwa promosi seperti travel umroh dan haji tidak semasif di Indonesia. Tapi di Indonesia ternyata yang lebih banyak ajakan itu adalah untuk umroh. Padahal yang diutamakan bagi para muzaki yang sudah sampai hartanya senisab, batasan wajib zakat sampai terpenuhi haulnya, mereka harus mengeluarkan zakatnya. Sebenarnya banyak para muzaki kita sudah menyalurkan zakat, tetapi tentu perlu dijelaskan bagaimana zakat, harta zakat sebagai objek zakat, kemudian kepada siapa zakat itu didistribusikan. Kalau di kajian pondok pesantren di dalam bab zakat tentu itu sudah disampaikan, itu kajian di kalangan terbatas, membahas kitab. Tetapi pada forum-forum yang terbuka, jamaah yang banyak, itu materi-materi tentang zakat itu sangat minim. Kalau di Turki, menurut teman kami itu, justru di beberapa masjid itu ada materi-materi khusus dalam setiap bulan itu terkait dengan zakat. Maka harapannya buya-buya kami, guru-guru kami yang hadir, yang berada di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah masyarakat itu ada muzaki, orang yang wajib berzakat, kemudian ada juga mustahik. Maka kita ingin dua unsur ini difasilitasi melalui amil, karena ada 3 variabel di dalam pengelolaan zakat. Ada mustahik, kemudian ada mustahik, kemudian ada amil di tengah-tengahnya. Bagaimana tu'khadhu min aghniyahim faturatu ila fuqaraihim, dipungut dari harta orang kaya, kemudian didistribusikan kepada para fakir atau orang-orang yang berhak menerima zakat, itu melalui jembatan amil. Salah satu yang ingin kami tempatkan adalah buya-buya kami sebagai relawan amil. Sehingga kalau guru pondok pesantren dan guru mengaji kita yang hari ini kita kukuhkan lebih sebanyak 460 orang, besok imam khatib kita juga akan dikukuhkan mungkin sekitar 600 orang. Dalam 1 tahun ada 1.000, kita bercerita mungkin dalam 1 tahun mungkin kita sampaikan materi zakat ini di beberapa masjid, itu akan tersosialisasikan tentang ajakan berzakat dari kita kepada masyarakat kita akan lebih masif lagi. Jadi tahun 2021 juga kita sudah kukuhkan. Makanya ketika ditetapkan sebagai relawan amil, jika ada orang kaya mungkin yang kita ajak menyalurkan zakatnya ke Basnas melalui ajakan buya-buya kami sebagai relawan amil,
Maka ketika disampaikan kepada Basnas, si A itu dia berzakat ke Basnas. Mungkin si A itu adalah berzakatnya ke Basnas berdasarkan ajakan kita 1 miliar. Ketika dia berzakat ke Basnas 1 miliar, itu kita mendapat hak amilnya dari buya-buya kami. Satu orang buya mengajak muzaki kita yang berzakat yang sudah 1 miliar berzakatnya ke Basnas, itu 50 juta buya. 50 juta, 5%-nya. Nah, alhamdulillah sekarang ini perlahan muzaki-muzaki kita sudah mengenali Basnas. Dan kemudian satu persatu sudah menyalurkan zakatnya ke Basnas. Sehingga kita punya UPZ di setiap nagari, kita punya UPZ di setiap masjid dan surau, kemudian punya relawan amil, maka cerita atau materi tentang zakat ini akan lebih viral lagi atau lebih masif lagi. Maka kepada guru-guru kami, guru-guru pondok, guru-guru mengaji yang masih milenial, yang punya Facebook, silahkan berteman dengan Facebook Basnas. Kemudian yang punya Instagram, silahkan follow Instagramnya Basnas. Ini ada Instagramnya, ada Instagram Basnas. Kemudian Basnas juga ada punya YouTube, silahkan di subscribe YouTube-nya Basnas. Sehingga kapan perlu kalau ada kegiatan-kegiatan ajakan berzakat di status Basnas, itu bisa saja di-share juga, dibagikan juga. Sehingga komitmen kita bersama untuk mensejahterakan masyarakat kita melalui dana zakat ini akan bisa terwujud. Kami juga sudah menggali potensi zakat. Zakat pertanian itu kalau kita rujuk kepada data BPS tahun 2020 itu bisa 70 miliar. Ini data BPS. Ini kita hitung secara keseluruhan panen. Belum lagi berdasarkan kepemilikan perseorangan, panennya perseorangan. Karena data kita masih rujuk data secara umum data BPS. Begitu juga zakat perdagangan, termasuk juga zakat peternakan. Jadi termasuk apalagi zakat harta simpanan seperti emas. Maka melalui buya-buya kami, guru-guru kami memang memohon. Posisi kami adalah memohon dan meminta supaya buya-buya kami, guru-guru kami untuk mengajak para muzaki kita, orang-orang yang sudah berkewajiban zakat untuk membayarkan zakatnya ke Basnas. Kemudian kalau tidak ke Basnas ada di UPZ di Nagari. Sehingga semua pengumpulan zakat itu semuanya tercatat, semuanya terdokumentasikan, sehingga nanti pemanfaatnya merata bagi mustahik sesuai dengan asnafnya, baik itu dari segi jumlah penerima termasuk juga besaran yang diterima. Makanya kami memang berkeinginan guru-guru kami, buya-buya kami semuanya setiap tahun itu semuanya tidak ada pembedanya, tidak ada lagi kota. Pokoknya kalau tercatat guru pondok, guru ngaji semuanya, kalau seandainya pengumpulan kita sudah banyak, itu akan kita bantu dalam artian adalah untuk mengajak bagaimana kemudian gerakan kita fisabilillah, pendidikan kita. Karena selama ini banyak pembangunan pondok, pembangunan sekolah itu lebih banyak kepada fisik. Tapi soal kesejahteraan guru, buya-buya itu masih sangat sedikit. Nah, oleh karena itu, maka melalui forum ini kami mengucapkan terima kasih kepada buya-buya kami yang bersedia menjadi relawan amil. Semoga nanti ajakan buya-buya kepada muzaki kita itu tergugah hati mereka untuk menyalurkan zakat. Setidaknya yang selama ini belum berzakat, semoga mereka berzakat. Kalaupun yang sudah berzakat, itu kita pertahankan, semoga mereka tetap berzakat. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami mohon kesediaan Bapak Bupati, Bapak Sekda memberikan juga sambutan, juga arahan kepada kami, termasuk juga kepada amil bagaimana pengumpulan zakat kita meningkat. Demikian, terima kasih. Allahumma warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ila Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Padang Pariaman yang diwakili oleh Pak Irsyad
Seterusnya yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ketua Basnas beserta seluruh pengurus Basnas Kabupaten Padang Pariaman lengkap hadir di tengah kita semua. Kepala OPD yang hadir pada kesempatan hari ini yang kami hormati, Kepala Bagian Protokol Pimpinan Daerah dan tadi juga hadir dengan kita Bapak Kabak Misra. Teristimewa yang kami hormati, kami muliakan para guru-guru kami, pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Padang Pariaman yang alhamdulillah telah hadir di pendopo yang sama-sama kita banggakan ini dalam acara silaturahim antara pemerintah dengan para pimpinan Pondok Pesantren se-Kabupaten Padang Pariaman dan juga dihadiri oleh para guru TPQ dan TPA, TPSA se-Kabupaten Padang Pariaman. Ini adalah acara momentum yang selalu kita laksanakan setiap tahun dalam rangka bersilaturahim di bulan suci Ramadan. Insya Allah keberkahan silaturahim ini mengalir kepada kita semua, mengalir kepada kami, para penjalan amanah dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dan juga kepada kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan juga yang kami hormati, kami istimewakan para seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kepada Allah kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi di pendopo bupati ini. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan umat Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Buya yang kami hormati, para guru, Tuanku Ketua Basnas, barusan kami telepon Pak Bupati. Pak Bupati saat ini sedang berada di Simpang Lapai. Mungkin kami memberikan waktu pengantar sebentar, nanti mungkin disampaikan oleh Pak Bupati dan sekaligus penyerahan secara simbolis. Namun yang ingin kami sampaikan pada kesempatan hari ini, kami cukup bangga dapat bersilaturahim dengan para guru-guru yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Karena ini mengacu kepada visi misi Padang Pariaman. Padang Pariaman berjaya. Ada 4 kata kuncinya di dalam, salah satunya adalah Padang Pariaman religius. Alhamdulillah, dengan konsep kolaborasi antara pemerintah dengan para guru melalui pondok-pondok pesantren, tentunya kami berharap kolaborasi ini dapat terus kita jalin dalam rangka mewujudkan Padang Pariaman religius. Kami sangat yakin tidak akan mampu melaksanakan Padang Pariaman religius ini jika itu diserahkan tanggung jawabnya secara penuh dengan Pak Bupati dengan jajarannya, dengan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, dengan seluruh kepala-kepala dinasnya untuk mewujudkan Padang Pariaman berjaya itu adalah sangat mustahil. Di sini butuh dukungan para guru, butuh dukungan para ulama yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Bagaimana kita mewujudkan di tengah kehidupan bermasyarakat, di tengah negari kehidupan bermasyarakat tersebut selalu mencerminkan nilai-nilai keagamaan. Tentunya dengan semakin banyaknya pesantren yang ada di Padang Pariaman ini, tentunya ini adalah ruang bagi kami, ruang bagi Kabupaten Padang Pariaman yang dengan berkolaborasi dengan para guru dalam rangka mewujudkan Padang Pariaman religius tersebut. Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini, kami berterima kasih kepada para seluruh buya-buya kami yang telah membantu kami di pemerintah Padang Pariaman dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dituangkan di dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman. Para undangan yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kita juga mengundang para guru-guru TPQ, TPSA yang juga langsung mengajarkan kepada seluruh masyarakat bagaimana membaca Al-Quran, tulis baca Al-Quran, sehingga mengajarkan tata krama dan apapun nilai-nilai yang harus dipahami kepada anak-anak kita yang berbaik mulai dari umur 4 tahun dan sampai seterusnya. Tentunya ini adalah sebagai bentuk bagaimana kita menciptakan generasi muda yang Islami. Artinya adalah generasi muda yang dibekali dengan nilai-nilai keislaman, sehingga yang kita harapkan tentunya menghasilkan generasi muda penerus bangsa yang memiliki nilai-nilai yang diharapkan yang telah dituangkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Tentunya pada kesempatan ini
kami juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh guru-guru TPQ TPSA. Mungkin dalam selama ini berjalan, tidak banyak perhatian yang bisa diberikan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akibat dengan mungkin banyak keterbatasan dan lain-lain sebagainya. Namun pada kesempatan hari ini kami tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas apa yang telah ditunjukkan oleh para guru, baik guru pondok pesantren dan juga guru-guru yang ada di TPQ TPSA yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, ini merupakan kita sisa lagi mengikuti melaksanakan ibadah puasa ini sekitar 10 hari atau dua minggu lagi, lebih kurang 2 minggu lagi. Sebentar lagi kita tentunya akan memasuki menyelesaikan pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dan merayakan hari kemenangan kita pada saat hari raya Idul Fitri tersebut. Tentunya kami dan perwakilan dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, walaupun kita sudah melaksanakan puasa hampir 3 minggu lamanya, hampir 3 minggu dan mungkin 2 minggu lebih, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir batin dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang mungkin selama ini kita belum dapat bertatap muka secara langsung, namun dalam acara silaturahmi kita hari ini telah dapat kita lakukan dengan bersilaturahmi. Tadi telah disampaikan oleh Ketua Basnas Padang Pariaman alhamdulillah mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Diawali dulu muzakinya adalah para PNS yang ada di Padang Pariaman, namun di bawah kepemimpinan Bapak Rahmat Tuanku Sulaiman saat ini telah banyak melahirkan inovasi, sehingga memang target-targetnya penerimaan zakat kita di Padang Pariaman ini selalu meningkat, sehingga banyak program ada ketua dan tuan rumah kami menyampaikan mohon maaf. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah hari ini kita juga sekaligus membagikan ini ya, membagikan yang namanya hadiah untuk guru-guru, bukan sedekah, bukan yang nama honor, tapi hadiah menurut Eman Ambo, karena memang pantas untuk hadiah. Kalau honor kayaknya benar rasanya, nah, tapi hadiah ditambah dengan kain sarung kalau layado, dan semoga bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi tambahan ladang ibadah bagi orang-orang yang pembayar zakat muzaki. Kemudian kita mustahil dulu bertanya, buya-buya tu bako dapelo, memang buya-buya itu adalah bagian dari amil, bagian dari asnaf 8. Jadi fisabilillah. Jadi tak dulu dok kalau adonan mengecehan buya dapat pitnya banyak, kemudian kau bisa lu dapat itu. Adik karnonya memang berjuang di jalan Allah untuk peluluhan, untuk mendidik, untuk menyebabkan orang bisa menjadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu saja Bu ya, ada yang mau sampai ada orang kalau kaja ambil aku nampak ada bong. Alhamdulillah, insyaallah semoga ada bulu, semoga cukup. Gasonya lahir cukupnya di tuan rumahnya, rini kali cukupnya. Nah mungkin itu saja. Di mominnya lamu lah. Penjelasan polis, mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Terima kasih dan aku pun mohon maaf terlambat. Karena ada sore yang sangat banyak bertangani semenjak tadi jam 11 sampai jam setengah 6. Nah, tamu datang jo sore bertangani jo. Kadang-kadang orang tak kesaliak, mereka merasanya tadi kok berkaci hati bukan tidak. Namun demikian, dan dunia yang bon tua terlambat ibu sebagai tuan rumah, tapi Pak Sekda alhamdulillah lah duluan, Ketua Basnas sebagai tuan rumah pun lah duluan, karena beliau yang mempunyai acara bersama-sama dengan pemerintah daerah Bupati, Wakil Bupati dan seluruh jajaran. Tadi Wakil Bupati itu kita berbagi, karena dulu undangan Baru Camat dan semua jajarannya. Nah, sehingga kita berbagi, kita di sini Pak Wakil Bupati ke tempat yang lain, dan sekali lagi saya menyampaikan mohon maaf beliau. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Walal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengeluarkan momen ini.